Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita semua berada dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Semoga dengan kita memperbanyak salawat maka kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Jamaah subuh Masjid Darussalam rahimakumullah. Pada kesempatan kultum kali ini adalah sekilas untuk mengingatkan kembali tentang bersyukur. Mengulang kajian tentang bagaimana kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata syukur sendiri bermakna berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang pandai bersyukur. Suatu ketika beliau pernah ditanya Bilal, apakah yang menyebabkan beliau menangis padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, tidakkah engkau suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Bersyukur menjadi perbuatan hati yang mampu membuat banyak orang merasa damai, bahagia, tenang dan tentram. Dengan bersyukur, kita akan mendapatkan kenikmatan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yaitu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Tanpa kita sadari, setiap harinya kita selalu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti nikmat berupa iman Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat berupa anggota tubuh yang lengkap dan sempurna seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Salah satu cara agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang dijelaskan dalam hadis. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah harta dan dunia. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap langkah yang kita ambil, setiap detak jantung yang kita rasakan, dan setiap nafas yang kita hirup, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Sang Pencipta telah melimpahkan begitu banyak karunia-Nya kepada kita tanpa henti dan tanpa terhitung jumlahnya. Ketika kita mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat-Nya, kita akan menyadari
bahwa sesungguhnya nikmat yang Allah berikan sungguh sangat banyak dan kita tidak akan mampu menghitungnya, sebagaimana firman Allah, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Jamaah subuh rahimakumullah, mari sejenak kita perhatikan ilustrasi luar biasa berikut. Jantung kita berdetak kira-kira 100.000 kali per harinya. Jantung kita memompa sekitar 7.600 liter darah setiap harinya melalui kapiler, pembuluh darah terkecil tubuh. Beberapa di antaranya berukuran 10 kali lebih kecil daripada ukuran rambut atau 1/10 ukuran rambut. Semua sel di dalam tubuh mendapatkan asupan darah yang dipompa oleh jantung, kecuali kornea mata. Ilustrasi yang kedua, dalam sehari diperkirakan manusia dewasa membutuhkan 560 liter oksigen murni. Kalau dihitung dengan kebutuhan harian tersebut, berarti kita harus mengeluarkan setara dengan jutaan rupiah per harinya untuk kebutuhan oksigen agar dapat tetap hidup. Kemudian, pada usus kita terdapat koloni berbagai jenis bakteri yang terlibat langsung dalam proses pencernaan. Diperkirakan terdapat sekitar 1.000 sampai 1.500 spesies bakteri yang tinggal di dalam usus manusia. Koloni ini hidup secara kolektif dan disebut sebagai mikrobiota usus yang berperan penting baik pada individu yang sehat maupun yang sakit, yang membantu memecah racun dan zat makanan dan membuat vitamin tertentu hingga melatih sistem kekebalan tubuh. Ilustrasi tersebut hanyalah beberapa contoh nikmat yang ternyata tidak kita sadari setiap harinya yang terjadi pada tubuh kita. Jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur terbagi menjadi 4. Pertama, syukur melalui ucapan lisan adalah kita mengakui atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita dengan sikap yang merendahkan diri dengan cara memujinya dengan ucapan alhamdulillah dan takbir. Kedua, syukur dengan lidah dapat dilakukan dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah dalam setiap kesempatan. Aisyah menyebutkan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir kepada Allah pada setiap kesempatan dalam hidupnya. Ketiga, syukur melalui hati, meyakini dengan sungguh-sungguh di dalam hati bahwa semua nikmat yang kita peroleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat kesehatan, harta benda, jabatan atau pangkat, semuanya dari Allah, sebagaimana firman Allah, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Imam Sya'rani berkata dalam kitab berjudul Lataif Al-Minan, syukur hati hanya dapat dicapai melalui keyakinan seseorang yang kukuh bahwa segala yang berada dalam genggamannya adalah karunia dari Tuhannya, bukan dari yang lain. Keempat, syukur melalui anggota badan. Caranya dengan melaksanakan segala yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Syukur anggota badan adalah mempergunakan segala nikmat Allah dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepadanya dan berupaya untuk memohon pertolongan agar dihindarkan dari melakukan kemaksiatan dari seluruh anggota badan. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Syukur merupakan suatu bentuk ibadah dan sekaligus bukti ketaatan kita atas perintah Allah. Selain itu, syukur juga memiliki berbagai macam manfaat, yaitu kita dapat dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya sehingga hidup kita menjadi penuh barokah. Dengan bersyukur, kita mendapatkan pahala dari Allah dan merupakan jalan menuju takwa kepada Allah. Sebagai penutup, marilah dalam kesempatan ini kita berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Belas kasihanilah kami dan cukupkanlah segala kekurangan kami. Tingkatkanlah derajat kami serta berikan rizki yang berkah kepada kami. Ya Rabb, jadikan kami menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.